Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Rehan. Saya mengampu mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika atau yang biasa kalian kenal PRE. Nah, mata pelajaran ini sudah kalian didapat pada kelas 11 TAV ya. Jadi dan kebetulan yang mengampu saya juga, dan untuk kelas 12 dilanjut sama saya. Untuk lebih dalam tentang mata pelajaran ini, kita kenalin dulu eh, KIKD-nya, kompetensi dasarnya. Yaitu pertama, di sini ada mata pelajaran PRE kelas 12. Di sini ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Untuk KD 3.16, yaitu di sini menerapkan rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dinamakan dimmer ya. Jadi rangkaian dimmer di sini adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya dari light emitting diode atau LED. Jadi ini untuk mengatur, ya namanya juga pengatur ya, pengatur intensitas cahaya. Jadi untuk redup atau terangnya suatu cahaya itu bisa diatur ya menggunakan dimmer. Dan ini juga nanti untuk KD 4.16 juga menguji rangkaian. Berarti nanti setelah kita mengetahui komponen yang mau kita praktekkan, nanti kita uji apakah bisa diatur enggak intensitas cahaya tersebut menggunakan dimmer. Lanjut untuk KD 3.17, yaitu menerapkan rangkaian inverter DC to AC ya. Berarti DC ke AC. Biasanya kalau untuk rangkaian inverter itu artinya itu biasanya itu suatu rangkaian elektronik daya yang digunakan untuk mengkonversi atau mengubah tegangan searah DC ya, searah DC menjadi tegangan bolak-balik. Jadi ini tuh rangkaian inverter ini tuh kebalikan dari konverter atau biasa kalian sebut itu adaptor yang memiliki fungsi mengubah tegangan bolak-balik AC ya menjadi tegangan searah atau DC. Itu penjelasan dari konverter. Nah, untuk rangkaian inverter ini juga menguji rangkaian, di sini ada menguji rangkaian inverter DC. Jadi nanti kita buat rangkaian DC-nya berarti seperti kayak aki ya. Dari aki itu untuk menyalakan lampu seperti lampu lampu yang AC ya. Jadi menyalakan lampu itu menggunakan dari pokoknya dari aki tersebut dimasukkan ke di dari aki ke itu trafo ya biar lampu itu menyala. Intinya dari arus searah menjadi ke arus bolak-balik. Nah, lanjut untuk KD 3.18, yaitu menerapkan rangkaian inverter DC ke DC simetris. Nah, ini inverternya jenis dari DC ke DC simetris. Biasanya rangkaian inverter DC to DC simetris itu seperti untuk mengubah tegangan DC 12 volt dari akumulator mobil menjadi tegangan DC simetris sekitar 30, kurang lebih itu 30 volt yang dapat digunakan untuk mensuplai power supply mobil OCL sekitar 500 watt. Nah, ini untuk mengujinya sama menguji rangkaian inverter dari ini ya, rangkaian inverter DC simetris. Nah, lanjut ke KD 3.19, itu menerapkan rangkaian konverter
buck and boost, yaitu yang dimaksud di sini itu adalah konverter DC ke DC. Jadi tegangan output konverter DC ke DC kurang dari atau lebih besar dari tegangan input ya. Jadi konverter ini buck and boost itu biasa disebut sebagai transformator step up atau transformator step down bisa jadi. Nah, di sini untuk menguji rangkaian konverter buck and boost nanti pas pada saat prakteknya. Untuk lanjut, nah untuk KIKD 3.20 di sini tertera untuk kompetensi dasar pengetahuan itu merencanakan rangkaian sumber tegangan dan arus konstan atau satu daya mode linear. Jadi sumber tegangan atau satu daya power supply disebut biasanya itu adaptor atau sumber tegangan DC yang digunakan untuk memberikan tegangan pada suatu rangkaian yang membutuhkan arus DC. Nah, tegangan keluaran ini ya, itu tegangannya itu harus dibuat konstan untuk mengantisipasi perubahan tegangan masukan ataupun beban keluarannya. Jadi arus ini tuh biasanya tuh kayak power supply. Jadi arus tegangannya itu konstan, tegangan dan arusnya. Lanjut untuk ini 3, kalau pengujian sama ya, 4.20 menguji rangkaian sumber tegangan dan arus konstan. Ini nanti pas pada saat praktek atau pas pembahasan KBM selanjutnya kita itu mengenalkan dulu tentang KIKD-nya dulu ya. Lanjut ke 3.21 di situ terteranya merencanakan rangkaian satu daya mode non-linear atau switch mode power supplies atau SMPS. Di sini itu semua perangkat elektronika itu membutuhkan tegangan ya atau membutuhkan sumber daya yang stabil. Keunggulan satu daya switching di sini itu adalah efisiensi besar antara 65% sampai 85%. Kecil dan ringan. Ya, kedua itu kemampuan untuk beroperasi pada kisaran tegangan input yang besar dan kecil atau auto voltage dengan range antara 80 volt sampai 240 volt. Nah, lanjut untuk dari ini ya. Tadi untuk switch menguji nanti ini untuk KIKD keterampilannya itu menguji rangkaian satu daya mode non-linear atau switch nanti pas pada saat praktek juga. Lanjut untuk yang ini ya 4.21 menguji rangkaian satu daya mode non-linear atau switch mode power supply atau SMPS. Itu contohnya itu ketika tegangan listrik turun jika menggunakan satu daya mode non-linear atau SMPS ini, itu maka komputer tidak akan mengalami yang namanya restart. Lanjut untuk berikutnya itu untuk KD 3.22 ya, berarti di sini 322 itu merencanakan rangkaian uninterruptible power supplies atau UPS. Di sini UPS yaitu artinya itu sumber daya tanpa gangguan. Ini adalah perangkat listrik memberikan daya darurat ke berbagai beban ketika daya input biasanya terputus. UPS itu berfungsi dari sistem tenaga darurat
dengan menyediakan energi yang disimpan dalam baterai kapasitor super. Fungsi UPS adalah biasanya memberikan perlindungan peralatan seperti komputer ataupun peralatan listrik dan lain-lain. Jadi untuk melindungi ya peralatan tersebut. Ini Pak, dua-dua itu menguji prinsip kerja rangkaian Uninterruptible Power Supplies atau UPS. Ini nanti pas kita praktek ya diuji apakah sesuai dengan kerjanya atau tidak. Lanjut untuk KD berikutnya itu kompetensi dasar pengetahuan untuk 3.23 itu menerapkan rangkaian elektronika untuk mengelola penggunaan daya sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS rumah mandiri. Jadi untuk ini yaitu biasanya kita mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Biasa untuk kalau menggunakannya biasanya panel surya ya. Jadi yang bisa kenal kita itu pakai panel surya, bisa dipakai. Terus di sini ada yang namanya ini ada KD 3.24 itu menganalisis kerja rangkaian konversi. Jadi di sini itu D atau A atau D itu di sini itu digital, kalau A-nya itu analog. Jadi sudah kita itu disuruh menganalisis kerja dari rangkaian tersebut ya, dari konverter mengkonversi sebuah word digital ke dalam sebuah tegangan analog dengan memberikan skala output analog berharga 0 ketika semua byte adalah 1 ya. Jadi sudah jelas. Untuk berikutnya itu ada mendemonstrasikan. Jadi ini itu mendemonstrasikan dari konversi digital ke analog dan analog to digital. Lanjut untuk KD berikutnya 3.25 yaitu menganalisis rangkaian PWM atau pulse width modulation. Di sini itu biasanya PWM itu digunakan untuk mengatur suatu kecepatan atau cepat atau lambatnya suatu motor DC ya, ataupun bisa mengatur yang lain juga bisa. Nanti di sini untuk KD 4.25 merancang rangkaian PWM pulse width modulation untuk pemancar dan penerima remote control. Berarti ini bisa diatur menggunakan remote control. Contohnya itu mengatur kipas angin ya. Kipas angin kan kadang ada kipas angin yang memakai remote ya, itu menggunakan PWM. PWM-nya itu bisa kita atur dari misal angka remote control kita kendalikan angka 1, berarti motor DC tersebut atau kipas angin tersebut akan bergerak sesuai dengan kecepatannya. Jadi kalau 1 agak standar kecepatannya, 2 agak cepat, dan ketiga motor DC tersebut akan bergerak cepat banget. Nah itu semua bisa diatur menggunakan PWM pulse width modulation. Lanjut untuk berikutnya itu KD kompetensi dasar pengetahuan untuk ini ya 3.26 menerapkan sistem keamanan rumah dan kendaraan menggunakan rangkaian kontrol elektronik. Jadi untuk ini KD ini berarti kan kita disuruh memahami keamanan rumah menggunakan apa. Bisa jadi kalau sistem keamanan rumah bisa menggunakan kuncinya itu menggunakan sidik jari kita ya, membuka pintu menggunakan sidik jari, atau menggunakan sensor peer untuk mendeteksi keberadaan jika ada orang atau apa. Nah untuk keamanan kendaraan ya, dengan menggunakan ini ya, keamanan kendaraan itu bisa menggunakan jadi kayak itu menyalakan sebuah kendaraan, contoh motor ya, itu bisa menggunakan kartu RFID. Jadi kendaraan tersebut
bisa diatur keamanannya tanpa harus menggunakan kunci, melainkan menggunakan sebuah sensor dan kartu tag dari RFID tersebut. Oke, itu aja dari penjelasan KIKD yang nanti akan dipelajari. Mungkin lebih detailnya nanti pas kita bahas KD-nya satu persatu pas pertemuan berikutnya, sesuai dengan jadwal di KBM, kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau apa, diketik di komentar ya, dan nanti saya jawab atau bisa japri saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.